wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, adik-adik, sehat Bu ya? Iya. Kenapa saya tanya sehat Bu ya? Kok Bapak saya nggak tanya sehat? Kenapa Bu? Karena Ibu di dalam keluarga itu berperanan nomor wahid Bu ya. Nomor. Coba kalau Bapak nggak ada ibunya, sedih nggak? Sedih ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan semua. Kemudian sehatnya ada walafiat. Kemudian dikuatkan iman, dibanyakkan anak Bu ya. Mau banyak uang nggak Bu? Banyak uang juga. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk sedekah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini malam ke-7 di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Kita bersyukur Allah masih berikan kita sehat yang paling besar dalam hidup kita. Nikmat iman, kemudian sehat, ditambah lagi kalau banyak uang Bu. Mantap ini. Imannya kuat ya Ustaz, sehatnya fit, walafiat, uangnya banyak. Maka jadilah sebaik-baik manusia ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami melanjutkan, syukran kasir Ustaz Dr. Ades Sutino Sasmito sudah hadir bersama kami, bersama kita, beserta tim Pak Haji Wawan. Mana Pak Wawan tadi? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Wawan, Pak Wawan ini adalah inspirator, katakan demikian, untuk bagaimana masjid-masjid bisa menjadi makmur. Nanti kita bentuk di Natar. Tadi saya sudah bicara sama beliau. Beliau salah satu pengurus Masjid Nurul Huda yang beberapa pekan lalu kita i'tikaf di sana. Alhamdulillah beliau sempat hadir. Skron Pak Wawan, beliau orang sibuk, baru pulang safar Ustaz ya, dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Masya Allah. Survei masjid Pak. Lah kalau kita perginya bukan survei masjid Pak. Ya, beliau survei masjid Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Wawan diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak kalah pentingnya, saudara dan sahabat kita Bapak Sutris. Beliau nyender. Pak Sutris, kawan lama saya Pak, Bu. Iya. Beliau disehatkan oleh Allah, ikut rombongan Bapak Wawan dan Ustadz Sutino. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Izin 3 menit Ustadz, 49 tambah 3 jadi 52 menit nanti. Yang pertama, tolong doa bagi ibu bapak untuk lagi di dalam pesawat ini. 3 jamaah, 3 orang Ustadz dari keluarga kami. Pertama, Hajah Muriatun binti Muhammad Amin, istri dari Bapak Haji Budi Irawan. Pak Haji, ada Pak Haji? Oh ada. Kemudian anak beliau Bima Arif Nugraha, dan satunya lagi Ahmad Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Amin. Sama nama orang tuanya. Muhammad Amin adalah mertua saya di Bandar Lampung, sudah meninggal almarhum. Sedang menjalankan ibadah umroh. Bantu doa agar ketiga saudara kita, pertama dikuatkan imannya, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah, kemudian dimudahkan segala urusan-urusannya hingga kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, nanti ibu bapak selesai sholat ba'diyah isya, kita makan bersama Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Pak Amam, Pak Fikri, dan ada hamba Allah lagi sudah membuat nasi kebuli. Nasi kebuli, ya Bu ya, nasi kebuli untuk kita makan bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Amam. Mana Pak Amam? Wah Pak, saya kalau nggak lihat orangnya kurang puas Ustaz.
Pak Amam, Masya Allah, beliau ahli dalam hidangan Ustaz. Dulu lama di Timur Tengah Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Amam dan keluarga, Pak Yono beserta keluarga besarnya. Kemudian yang terakhir Ibu Bapak sekalian, malam hari ini temanya akan bagus sekali tatkala kita semua menghayati tema ini. Persiapan untuk menyambut Ramadan atau tarhib Ramadan yang mudah-mudahan nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Sutino Sasmito. Nanti waktunya ditambah Ustadz, ya, tambah 20 menit nggak apa-apa. Karena Ustadz kita jauh dari Kalianda, ya. Yang dari Kalianda aja ke sini, masa yang di sini nggak ke masjid? Malu nggak Bu? Malu dong. Sama siapa malunya? Sama Allah. Jadi demikian. Udah cukup 52 Ustadz. Iya, silakan Ustadz Sutino untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada kami semua. Tutup mulut, buka mata, buka hati, buka telinga, dengarkan. Termasuk saya sendiri. Silakan Ustadz. Banyak kabelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Haji Abdullah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk kali ketiga bersilaturahim di majlis yang mulia ini. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya kita bisa memakmurkan Masjid Nurul Islam ini dengan sholat 5 waktu juga kajian ilmu. Dan ini sebuah nikmat yang harus terus dijaga dan dipelihara. Yang kedua, salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Saya akan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena ini waktu yang sangat berkah Ustaz. Tapi sebelumnya atas nama jamaah dari Nurul Huda Ragam Mufakat 2 kalian dalam Selatan, malam ini kami mohon maaf kalau pada kegiatan gerbang surga yang kami selenggarakan sekian Ahad yang lalu, saya lihat jamaah dari Nurul Islam ada 9 armada yang datang. Dan itu membuat kami bersyukur, berbangga hati. Tapi malam ini kami tidak bisa membalas untuk bisa hadir secara keseluruhan. Kami hanya 6 orang. Kebetulan dalam waktu yang sama setiap Ahad malam Senin dan Selasa malam Rabu di Masjid Nurul Huda diadakan kajian tahsin Al-Quran yang langsung dibimbing oleh Imam Masjid Agung Kalianda yang memang tahfiz Al-Quran. Termasuk muridnya yang sedang ceramah ini. Ini muridnya itu Mas Wawan, muridnya ini kawan-kawan remaja muridnya. Dan alhamdulillah kegiatan tahsin itu sangat
sangat merindukan, sangat ngangenin gitu. Terbukti jamaahnya semakin hari semakin banyak. Karena itu tadi Pak Ketua Takmir kami, Pak Haji Bagio, menyampaikan salam untuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau minta izin tidak bisa hadir mendampingi kami karena bagi tugas sekretarisnya yang mendampingi kami, ketuanya yang di sana. Jadi kami ini orangnya nggak banyak Pak, tetapi insya Allah prinsip the right man on the right place itu diterapkan. Jadi di sana ada yang tukang ngotak-atik IT ada, yang tukang ngomong ada, yang otaknya Mas Wawan itu nyeting acaranya dia. Nah, angkatan mudanya juga jago pukulnya ada juga. Nah, jadi kami siapkan. Jago pukul itu artinya kalau misalnya di masjid ada yang badannya sakitnya tukang ngurut itu ada. Anak muda. Hingga masjid menjadi tempat yang nyaman. Walaupun 2 malam yang lalu ada hamba Allah yang ingin mencoba mendongkrak brankas, tapi alhamdulillah nggak bisa. Nah, karena udah kita setting sedemikian rapi. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini sesuai dengan tema, ya kita akan memahami tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah yang insya Allah dalam beberapa hitungan hari lagi akan datang di tengah-tengah kita. Nah, agar supaya lebih siap, penting bagi kita untuk memahami apa itu tarhib. Tarhib. Sering kita dengar kata-kata tarhib. Rahaba, yurahibu, rahbun. Atau rahaba yurahibu tarhiban. Apa rahaba yurahibu rahbun itu? Itu artinya kalau kita membuka kamus Al-Munawir itu luas, lapang, lebar. Ingat itu kalau cuma ada kata rahaba yurahibu rahbun, itu artinya luas, lapang, lebar. Tapi ingat, luas, lapang, dan lebar itu tidak menunjukkan tempat. Sebab dalam bahasa Arab ada kata yang artinya luas tapi tidak pakai rahibun. Fiilnya bukan rahaba, tapi wasi'. Wasi' itu luas dalam pengertian makan, tempat, Pak. Biasanya as-sari' jalan itu, ya, as-sari'un natar, al-wasi' jalan di Natar ini atau al-maidan al-wasi'. Al-maidan wasi'un, lapangan itu luas. Wasi' itu luas tapi menunjukkan tempat. Tapi ada luas yang tidak menunjukkan tempat. Ini rahaba yurahibu rahbun, luas hati, lapang hati. Luas juga itu, Pak. Tapi tidak menunjukkan tempat, menunjukkan perasaan. Nah, kalau misalnya dikatakan, ini katanya dari kata rahaba yurahibu, ya. Kalau rahaba yurahibu tak pakai tasdid, dari tarhibun, artinya keleluasaan hati, kelapangan hati dalam menyambut sesuatu. Itu sebabnya orang-orang Arab kalau mendapatkan tamu, dia mesti akan ngomong ahlan wa sahlan bi hudurikum wa marhaban. Nah, itu artinya sugeng rawuh, selamat datang sedulur, dan kami menerima dengan lapang hati. Itu kalau orang Arab kalau udah nerima tamu 3 hari itu dijamu betul, Pak. Ya sembelih kambing, nasi buli. Nah, jadi kalau malam ini nggak ada kambing ya belum termasuk. Enggak, tapi udah disambut dengan hati. Orang kita lebih senang disambut dengan perasaan, Pak.
Misalnya kami berenam datang ke sini, itu lebih senang disambut dengan hati daripada disambut dengan makanan. Kayak tadi begitu kami datang, Ustadz Abdullah udah nyalami, udah gini, jadi akrab. Adapun yang lainnya makanan itu sebagai ya bumbu-bumbunya saja, kan gitu, sebagai ikram saja itu. Nah kalau rahaba yurahibu tarhiban disambung dengan Ramadan, berarti perasaan lapang, perasaan rela hati, perasaan luas hati di dalam menerima hadirnya bulan Ramadan. Sebab ada orang yang begitu Ramadan itu datang bukan luas hatinya, bukan senang. Apalagi para ahli maksiat, Pak ya, yang buka usaha haram itu mulai gelisah. Waduh, nggak bisa lagi nih buka diskotik, nggak bisa lagi nih buka bar, nggak bisa lagi buka yang haram-haram itu. Jadi jangan disangka Ramadan datang semuanya menerima dengan senang, tidak. Lah saya dan kita semua orang-orang yang beriman ini sebelum Ramadan datang betul-betul harus menggembirakan hati, senang gitu. Nunggu-nunggu itu, Pak. Karena ada 3 bulan yang berurutan, ada bulan Rajab, ada Sya'ban sekarang ini, nanti Ramadan. Ya, kalau boleh saya ilustrasikan, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu memelihara, Ramadan panen. Masa bulan panen malah sedih? Kan gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita penting setiap momen-momen besar seperti Ramadan kita perlu persiapkan hati kita, sehingga nanti betul-betul Ramadan itu kita nikmati. Nah, ada satu kata yang mirip tetapi beda makna. Jadi hati-hati ngomongin tarhib dengan tarhib. Kalau pakai tarhib hak itu artinya menyambut. Tapi kalau rohaba yurahhibu itu artinya ancaman. Irhab mengancam, irhabi teroris. Maka jangan mari kita tarhib Ramadan. Oh berarti mari kita menjadi teroris di bulan Ramadan. Salah apa? Hanya gara-gara huruf hak dan huruf ha. Makanya penting belajar apa mengenal sifat-sifat huruf hijaiyah, makhrajul huruf itu sangat penting. Hanya hak dengan hak itu seperti langit dan bumi, Pak. Bedanya. Tarhib seneng, terbuka, lapang hati. Tarhib malah teroris, teror gitu. Itu sedikit ulasan saja. Nah, ini pengertiannya di sini. Nah. Terus jamaah rahimakumullah, sekarang apa yang perlu kita persiapkan sebelum Ramadan datang? Ini akan saya bikin yang simple-simple saja. Ya, saya akan langsung masuk pada materi saja. Pengantarnya nanti bisa diulas di lain kesempatan. Apa yang perlu kita siapkan sebelum Ramadan datang? Paling tidak ada 10. Paling tidak ada 10 yang harus kita siapkan dari sekarang, Pak. Silakan dibaca satu-satu. Bagi yang bisa membaca, bagi yang tidak saya ulangi dari sini. Nah, pertama, jelang datangnya bulan Ramadan ini kita harus menggembirakan hati. Ya, walaupun kehidupan ekonomi terasa kurang nyaman, tetap harus gembira kita. Jangan sampai keberkahan Ramadan itu dikalahkan dengan kesedihan kita. Jangan sampai. Ini cuma setahun sekali loh ini. Jangan sampai pikiran kita tergoda gara-gara BBM naik. Jangan. Biarin aja mau naik terus gak apa-apa. Yang penting bisa beli kan gitu kan. Iya. Kita harus senang. Tuh. Makanya kalau masih ada yang merasa susah, sedih, gelisah, bunuh perasaan itu. Kita tukar dengan perasaan senang hati. Gimana sih Bapak Ibu rasanya menanti sesuatu yang kita rindukan?
mesti seneng kan? Ya, kalau pengalaman pribadi saya, kalau sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, nunggu pulang itu sudah waduh nggak sabar. Ya, keselak pengen ketemu istri, ketemu anak, kan rindu sampai jam 12 malam nggak bisa tidur apa, waduh ngeliatin foto anak, foto istri. Ya, namanya rasa rindu, kan gitu ya. Yang kedua, termasuk bentuk tarhib Ramadan adalah mengucapkan selamat kepada keluarga, saudara, sahabat. Jadi misalnya saya dan bapak-bapak perantau di Lampung, ada saudara di Jawa. Sekarang kan alatnya banyak, bisa lewat telepon, video call, ngingetin, saudaraku, ayo, abang, kita akan puasa Ramadan. Jadi digembirakan mereka, dikasih tahu. Termasuk anak-anak kita, belum tentu bapak ibu tahu mau puasa tapi anak kita nyambung kan, mulai diingetin, nah ntar lagi mau puasa. Artinya dia biar nggak kaget gitu. Yang ketiga, termasuk dianjurkan sebelum puasa tiba, perindahlah rumahmu, lingkunganmu, apalagi tempat ibadahmu atau masjid. Jangan hanya 17 Agustus lingkungan yang diperindah. Mestinya Ramadan harus lebih diperindah. Iya. Rumah misalnya, barangkali ada orang punya meja makan sudah 4 tahun nggak diganti-ganti taplaknya, sampai penuh kayak gambar pulau, ganti. Iya. Atau mungkin di atas meja makan sawangan, tahu nggak sawangan itu ya? Nah, itu yang nempel-nempel, turunin, sehingga nanti ketika makan sahur suasana rumah menjadi bersih. Jadi pastikan rumah kita bersih. Apalagi seperti masjid kita ini. Makanya DKM harus nyambung. Ini Ramadan biasanya kaum muslimin sadar semua ke masjid. Yang tua, yang muda, anak-anak. Dan bagi orang yang selama ini tidak biasa ke masjid, dia tidak mengenal lingkungan masjid, tempat wudhunya bagaimana, licin atau tidak. Maka sebelum Ramadan pastikan tidak ada tempat di lingkungan masjid yang bakal mencelakakan jamaah. Masjid perlu dibersihkan. Kalau perlu ambal selama ini belum nggak keluarkan dijemur, macam-macam. Ini bentuk dari rasa gembira. Sehingga puasa nanti itu sholat tarawih itu betul-betul khusyuk. Kipas angin yang mati, kalau misalnya masih kipas angin, pastikan hidup. AC yang bermasalah, pastikan siap. Itu. Jangan kayak zaman dulu sholat tarawih tapi ngipas semua tangannya, tangan kiri gini, tangan kanan gini. Kenapa? Masjidnya pengap. Bagaimana mau khusyuk? Nah, sekarang alhamdulillah hampir rata-rata masjid-masjid kita ini sudah nyaman, dan masuk Masjid Nurul Islam. Kan nggak kepanasan kan Bapak-Bapak sekalian? Itulah pentingnya Pak, kalau sedekah infak jalan bisa dinikmati. Coba kalau nggak pasang AC, udah mandi keringat kita ini. Itu. Kemudian yang keempat, membersihkan diri dan badan dari kotoran. Manusia ini kan punya 2 kotoran. Satu kotoran yang melekat dalam fisiknya, 2 yang melekat dalam batinnya. Kalau yang melekat dalam badannya itu apa? Misalnya khamsun minal fitrah, al-istihdad, wa qasus sarib, wa nadful ibti, wa taqlimul adfar. Kalau khitan kan nggak perlu lagi yang sudah khitan kan. Jadi ada 5 kotoran. Yang pertama al-khitan, yang kedua adalah al-istihdad, mohon maaf, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga wa qasus sarif, memendekkan kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, memendekkan kuku. Kuku kanan, kuku tangan, kuku kaki. Jadi jangan sampai puasa datang badan kita itu penuh dengan kotoran itu, Pak. Bahkan dalam mingguan pun kita disunahkan
ngecek kuku dan sebagainya. Itu membersihkan kotoran zahir. Nah, membersihkan kotoran batin adalah memperbanyak taubat. Jadi menjelang puasa itu mari kita banyak istighfar. Dan Allah senang kalau melihat hambanya jasmaninya bersih, batinnya juga bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat di penghujung ayat 222. Itu. Jadi mari kita mulai sekarang betul-betul bersih-bersih lahir batin. Dan saya tambahkan ya, poin 4 ini Bapak Ibu tidak perlu menjelang puasa mencari tempat padusan. Kan kalau orang-orang Jawa kan ada Pak budaya ya. Kalau mau puasa itu nyari tempat padusan. Karena besok mau puasa padusan mandi. Bukan itu maknanya. Kalau ingin mandi nggak usah cari kolam yang angker-angker, udah mandi aja di rumah yang bersih. Nah, termasuk membiasakan diri begitu mau puasa ke kuburan nggak usah. Takutnya nanti menjadi ajaran itu. Ziarah itu kapan saja. Ya. Yang kelima, ini termasuk bentuk dari menyambut Ramadan dan ini disunahkan yaitu berpuasa Sya'ban. Jadi kalau ingin memperbanyak puasa, inilah puasa yang disunahkan Bapak, bulan Sya'ban. Siti Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Bahkan sampai-sampai seperti puasa Ramadan Sya'ban. Hanya dimakruhkan puasa di penghujung bulan Sya'ban. Jadi bukan bulan Rajab kalau ingin puasa banyak, di bulan Sya'ban itu. Kemudian yang keenam, ini juga bagian dari tarhib, meminta maaf kepada keluarga, tetangga, sahabat, atau orang-orang yang kemungkinan kita pernah bersalah paham. Jangan sekali-kali terjadi puasa Ramadan sudah kita tunaikan tapi masih terjadi permusuhan. Apalagi kalau satu keluarga bermusuhan, suami sama istri bermusuhan puasa, nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Bapak sama anak nggak seteguran padahal bulan puasa, nggak ada manfaatnya. Akhirnya bapaknya makan di ruang tamu, anaknya sahurnya di ruang kamarnya sendiri, ibunya di depan tungku. Ini kayak apa? Ya, maka harus dibaguskan sekarang. Anak-anak mulai diingetin, didekatin. Kemudian yang ke-8, 7, ini penting nih. Di antara bentuk tarhib Ramadan adalah menyusun target. Baik itu target pribadi maupun target jamaah. Apa target pribadi? Kan kita ini tidak semuanya, belum semuanya ya, menguasai agama kita ini Pak. Contoh kecil, tapi urusannya besar. Misalnya sudah jadi orang Islam bertahun-tahun, sudah sholat bertahun-tahun, tapi belum ngerti arti bacaan dari iftitah Al-Fatihah sampai doa-doa saat rukuk sujud iktidal. Coba bayangkan Pak, ketika ditanya apa artinya subhanakallahumma wa bihamdikallahumma firli. Nah ini yang pakai doa ini ya, waktu rukuk atau sujud ya. Atau subhan rabbiyal a'la. Nggak ngerti, wah itu harus punya target. Pokoknya target saya Ramadan ini menghafalkan seluruh arti bacaan sholat, apalagi Al-Fatihah, tasyahud. Nah kalau itu sudah ngerti, bikin target lain. Misalnya apa? Bacaan Quran kita. 1 bulan ini kalau kita sungguh-sungguh Pak, yang bacaannya
nggak benar bisa benar. Maka bukan saya mengecilkan kalau tadarusan itu nggak mengecilkan, tapi coba sekarang dipola. Tadarusnya ada yang bimbing, kemudian ngajinya nggak usah buru-buru, terus nggak usah banyak-banyak juga, misalnya satu orang 5 ayat bergilir, tapi benar. Itu lebih bermanfaat daripada membaca berjam-jam tetapi salah. Jadi kasih target. Ini kalau urusan pribadi. Nah, kalau yang sifatnya jama'i bersama-sama, silahkan. Apa sih yang perlu dilakukan oleh jamaah Masjid Nurul Islam ini? Kalau kemarin Ramadan, tahun-tahun kemarin di masjid kami targetnya adalah Ramadan ini harus pasang AC. Nah, itu namanya target, Pak. Dalam 1 bulan 4 AC dipasang. Nah, itu target. Ramadan berikutnya kita punya target ambal ditambah. Ditambah. Nah, jadi ada perubahan, ada kenang-kenangan Ramadan itu. Tidak datang berlalu begitu saja. Nah, itu namanya target. Itu urusan Mas Wawan kalau yang gitu-gitu. Kalau saya ini kan jatahnya tukang ngomong, Pak. Tukang ngomong, tukang marah. Yang ke-8, termasuk hal yang perlu kita lakukan, menghafal kembali surat-surat pendek bagi yang memang belum tahu surat-surat panjang. Jadi nggak usah malu. Paling tidak kita ini juz 30, paling tidak nih ya, itu harus kelar itu. Amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin. Dari surat 78 sampai 114 itu minimal itu dihafal. Ya, masa iya sih umur sudah 40 tahun itu nggak hafal? Ya. Berkutatnya diantara idza sama kul huwallah. Itu saja. Yang namanya idza syamsu kuwirat nggak pernah ditengok. Coba kita bikin target itu. Yang ke-9, Bapak Ibu, ini juga penting ya. Sebelum puasa perlu kita siapkan anggaran atau dana. Untuk apa? Ya di samping untuk operasional sahur dan makan buka, juga untuk infak sedekah. Justru inilah peluang terbesar untuk menjadikan harta kita berkah, sedekah. Nanti banyak hadis itu, siapa yang sedekah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan, itu banyak sekali hadisnya. Karena itu dari sekarang mulai kita siapkan. Tapi yang paling penting zakat. Zakat baik itu mal maupun fitrah. Apapun kalau di-prepare, disiapkan, nggak akan terkejut. Ramadan datang itu sudah ready, sudah siap. Kemudian yang terakhir, salah satu bentuk target Ramadan adalah tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Tahun ini insya Allah sebentar lagi kalau kita bisa puasa di bulan ini, di bulan Ramadan ini, itu salah satu terijabahnya doa kita setahun yang lalu. Cuma kita nggak ngerti. Jadi jangan menyepelekan doa, jangan ngeremehin doa. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, umur hamba, lampangkanlah rezeki kami agar bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Di antara kemarin kan bapak-bapak baca ini sebetulnya. Nah sekarang Allah ijabah. Ini di antara 10 target, 10 macam yang harus kita pahami. Nah sekarang agar supaya pemahaman kita lebih rinci, saya akan masuk kepada filosofi Ramadannya. Kalau tadi persiapan ininya, persiapan ilmunya, persiapan psikologinya. Sekarang kita mulai dari sini, bicara tentang dasar hukum Ramadan. Udah hafal semua ayatnya, di surat apa, di ayat berapa. Kenapa perlu kita tampilkan? Agar kita lebih yakin bahwa puasa Ramadan itu perintah Allah
Seperti termaktub dalam ayat yang Bapak Ibu lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadisnya juga jelas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua sudah hafal. Kenapa ditampilkan lagi? Agar kita lebih yakin dalam beramal. Jangan beramal tanpa dalil. Bahkan jangan puasa Ramadan kalau nggak ada dalilnya. Kebetulan dalilnya qat'i. Qur'annya ada, hadisnya banyak. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan itu perlu disambut dengan istimewa? Syahrul Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu diistimewakan? Ada beberapa alasan. Di antaranya pertama, karena Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ibadah. Loh, memang di luar Ramadan bukan bulan ibadah, bulan ibadah. Tapi maksudnya siapa yang melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, Allah berikan pahala berlipat, tidak sama seperti di luar Ramadan. Sampai-sampai ada yang menyitir hadis, tidurnya orang berpuasa saja dinilai ibadah. Asal tidurnya memang pantas tidur gitu. Tapi kalau dari habis sahur tidur, bangun zuhur, sholat sebentar tidur lagi, nah itu katanya puasa, bukan puasa Ramadan, puasanya Mbah Surip. Karena Mbah Surip dulu pernah nyetak lagu, tidur lagi bangun lagi. Ini syahrul ibadah. Alasan kedua kenapa Ramadan perlu disambut, karena Ramadan itu syahrul huda, bulan petunjuk. Banyak nanti saudara-saudara kita yang sebelum Ramadan alergi ke masjid, waktu Ramadan terpanggil, dan itu jangan diperolok. Tumben, enggak usah ngomong tumben, itu hidayah. Itu sebelum Ramadan diajak sedekah sulit, begitu Ramadan nggak ada yang minta, datang sendiri nganter takjil misalnya. Pak, nitip sedikit kolak untuk buka bersama di Masjid Nurul Islam. Jangan ngomong tumben, itulah syahrul huda. Bahkan para sahabat-sahabat yang sebelumnya brengsek kemudian masuk Islam itu rata-rata di bulan suci Ramadan. Maka lihatlah nanti Ustadz Abdullah, mesti di antara sekian jamaah antum di masjid ini ada satu atau berapa yang Ramadan itu dia bisa menemukan petunjuk bulan Ramadan. Kalau di masjid kami itu saya nyiren itu mesti ada satu atau dua itu yang sebelumnya nggak senang ke masjid itu senang ke masjid. Syahrul huda itu. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Karena dia merupakan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa buktinya? Berkah itu kan sedikit tetapi mengandung kebaikan yang banyak. Contoh, orang puasa semuanya lapar, semuanya haus. Waktu yang sangat yang sangat kritis itu kalau sudah jam 12 ke atas, jam setengah 12 sudah mulai tengguruan agak, udah gitu melihat anak kita megang es sambil lari sana lari sini, cerguan kita ini, waduh, itu mulai lapar, dan secara tidak kita minta muncul pikiran, pokoknya nanti begitu buka saya akan makan sebanyak-banyaknya. Makanya kemarau Pak, menjelang buka itu beli gorengan itu, ya gorengan, es, semuanya dikumpulin di meja. Tapi kenapa begitu kita minum seteguk dua teguk langsung hilang berkah itu? Ambisi kita tadi menjadi hilang. Itu namanya syahrul mubarak. Kecuali puasanya ahli rakus. Kalau puasanya emang tukang ahli rakus, ya walaupun sudah buka tetap aja makan minum banyak. Akhirnya kemelekeran
Karena ya kekenyangan. Berkah enggak? Ibu-ibu itu lihat, ibu-ibu itu. Orang yang paling sedikit istirahat kalau Ramadan ibu-ibu, para istri. Bagaimana tidak? Kalau kita jam 3 malam bangun sholat, yang laki-laki, yang perempuan udah nyiapin makan sahur. Pagi kita masih ngetem di masjid karena nunggu syuruk, istri kita sudah nyuci pakaian, nyuci piring. Jam 8-9 kita sudah pulang, misalnya kerja apa, nggak lama istirahat, istri kita ke pasar. Nggak ada istirahatnya perempuan itu ibu. Tapi begitu Ramadan malah seger-seger mereka. Langsing-langsing, penyakitnya hilang. Karena apa? Itulah berkahnya Ramadan. Maka ibu-ibu yang di belakang tabir, belakang hijab, ibu jangan pernah menyesali ketika bulan Ramadan, dan jangan banyak nyebut, jangan banyak ngeluh. Itu pasti Allah akan membalas bagus. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena itu Nabi memasukkan satu doa khusus. Di samping astaghfirullah, Nabi juga mengajarkan memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Diperbanyak, dan ini jangan hanya dibaca setelah sholat tarawih. Walaupun kaidahnya setelah sholat tarawih, boleh nggak dibaca pada zuhur? Boleh, Pak. Ditambah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Syahrul maghfirah. Hadisnya juga ada kok, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena Allah, ihtisab, mengharap pahala Allah semata, diampuni dosanya yang telah lewat. Siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat tarawih karena Allah, diampuni dosanya. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, bukan waktunya lagi memperdebatkan jumlah sholat tarawih. Yang perlu diperdebatkan adalah kekhusyuan kita di dalam menghayati sholat tarawih. Sekarang kan masih ada sebagian ikhwah itu yang merebutkan antara 11 dan 23. Itu walaupun sampai kiamat gak akan ketemu. Untuk bisa satu itu gak akan ketemu, karena masing-masing menghadirkan dalil. Sekarang yang paling bisa kita pahami, bagaimana yang 11 tetap bisa khusyuk, yang 23 juga tetap khusyuk. Jadi iman-iman, wong 5 waktu saja nggak ribut kok, setiap puasa ribut. Yang diributin cuma masalah jumlah. Kalau saya sudah capek ributan begitu, itu udah nggak ada manfaatnya. Itu syahrul maghfirah. Kenapa Ramadan menjadi the best? Karena Ramadan syahrul jihad, bulan perjuangan. Gak akan pernah ada orang sanggup puasa di bulan Ramadan. Gak akan pernah ada orang sanggup qiyamul Ramadan. Gak akan ada orang senang sedekah kecuali jihad, kesungguhan. Saya minta waktu Ustaz ya, masih ada waktu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selesai. Iya, 20 menit. Kasih tahu nakal Hafid. Yang terakhir, kenapa Ramadan menjadi hebat? Nah, ini. Karena Ramadan adalah syahrul fath, bulan kemenangan. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5 ini, endingnya adalah bulan kemenangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelebihan ini mari kita sambut Bapak Ibu. Dan ini hanya disiapkan Allah setahun sekali. Baik, sekarang akan saya tambah. Nah, saya ambil singkat-singkatnya saja. Nih, saya masuk ke materi terakhir. Mudah-mudahan selesai. Nah, ini intinya di sini Bapak sekalian. Bagaimana membuat nilai puasa kita ini betul-betul berkualitas.
Kalau ingin memahami tentang filosofi Ramadan, itu ada 3 hal. Ramadan itu pertama ada inputnya. Apa input bapak-bapak? Bahan bakunya. 2, bahan baku itu harus diproses. Ada prosesnya. Yang ketiga ada output namanya, hasil. Ini puasa ini. Ada bahan baku, ada proses, kemudian baru nanti terakhir ada hasil. Apa input? Apa bahan baku orang puasa itu? Input ini sangat mempengaruhi. Kalau bahan bakunya bagus, prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau bahan bakunya tidak bagus, walaupun diproses dengan cara yang bagus, hasilnya kurang maksimal. Apalagi kalau bahan bakunya jelek, prosesnya ngawur, hasilnya juga ampas yang tidak berguna. Lah apa yang saya maksud dengan input bahan baku orang puasa ini? Ini bahan bakunya. Bahan bakunya itu pilihan Bapak Ibu. Siapa yang diseru berpuasa itu? Hanya orang beriman. Orang beriman ini ibaratnya bahan baku yang terpilih. Itu. Makanya kan orang-orang yang tidak beriman nggak puasa itu biasa, namanya nggak beriman ya. Jangan marah-marah. Allah sendiri kok yang manggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan sembarangan. Siapa orang yang beriman itu? Orang beriman itu indikasinya di sini. Di Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Di Quran Al-Hujurat ayat 15. Di Quran surat An-Nur ayat 62. Silahkan dicari di Quran masing-masing. Tapi kalau saya bisa ngambil salah satu contoh saja di ayat 49 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang mukmin itu kualifikasinya di sini nih. Al-Anfal ayat 2 ayat 3, Al-Hujurat 15, surat An-Nur 62. Ini bahan terseleksi Bapak-bapak. Ya. Yang nanti diharapkan outputnya positif. Maka orang munafik, orang fasik, orang kafir nggak masuk karena itu bahan baku yang nggak bagus. Kemudian setelah bahan bakunya bagus, prosesnya juga harus benar. Percuma bahan bakunya bagus kalau prosesnya ngawur. Bagaimana proses yang benar? Ada 5 proses. Kita mulai. Pertama, orang-orang yang beriman seperti tergambar dalam 3 surat ini, pertama dia harus siap melaksanakan saum, menahan. Ia menahan fisik, artinya tidak laga, tidak berantem, ucapannya terkontrol, itu kan fisik juga. Juga menahan non fisik. Non fisik itu larinya ke penyakit hati, iri, dengki, dendam. Ini harus dipastikan tidak ada lagi. Percuma dong kita nggak makan, bisa menahan minum, tetapi kita masih memelihara, menyuburkan penyakit dendam, sakit hati. Anda puasa untuk siapa? Ini berat, makanya Pak. Saum itu kan al-imsak, menahan. Yang ditahan apa? 2, menahan godaan fisik dan godaan non fisik.
Kalau yang fisik mudah Pak, nggak makan, nggak minum itu gampang, mau serumah puasa kok, nggak sulit. Orang sejamaah gini semuanya nggak makan, nggak minum. Amalan itu kalau dikerjakan bareng-bareng ringan gitu loh. Tapi kalau urusan menahan non fisik, itu berat. Ngadepi pendendam itu berat itu Pak. Ini proses yang pertama, namanya saum. Jadi saum itu salah satu bagian daripada proses ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satu. Yang kedua adalah setelah saum, dia harus melakukan pematangan spiritual. Dengan cara apa spiritual kita masak? Satu, dengan memperkhusyuk ibadah. Makanya sedih lu bapak-bapak, saudaraku, ibu-ibu, ada pondok pesantren yang viral di media sosial. Kalau sholat tarawih itu ngebutnya super banget, 23 rakaat tapi cukup 7 menit. Ini kan super ekspres itu. Kira-kira nyangkut nggak sholatnya? Lo percuma tuh bapak-bapak sholat tarawih, tapi kalau memperlakukannya dengan seperti itu kan. Makanya Ustadz Abdullah kita nanti alhamdulillah ya, cari imam yang tartil, yang fasih, nggak usah buru-buru, dinikmati. Demi Allah, ini ibadah besar bulan Ramadan, belum tentu tahun depan ketemu lagi. Diperkhusyuk. Bahkan sibukkan hari-hari kita untuk memastikan sholat kita khusyuk. Nggak usah buru-buru. Sampai-sampai kalau misalnya habis isya mau sholat tarawih kok lelah, jangan paksakan sholat Pak. Pulang aja, tidur. Terus kan sholat nanti bangun tengah malam atau sepertiga malam. Memang boleh tarawih tengah malam, siapa yang larang? Wong aslinya sholat tarawih itu di rumah masing-masing. Nabi cuma berapa hari sholat di masjid? Malam pertama diikuti orang, malam kedua semakin banyak, malam ketiga Nabi berhenti. Subuh orang udah nunggu di masjid kok nggak datang Nabi. Pagi baru ngomong Nabi, aku tahu kalian pengen sholat bersamaku, tapi aku takut jangan-jangan kalian sangka hukumnya wajib. Artinya fleksibel Pak. Jadi gimana kalau kita sampai ngotot-ngotot itu gara-gara jumlah rakaatnya tidak sepakat dengan kita? La ilaha illallah. Anda selesai sholat isya, pulang tidur. Jam 12 bangun sholat malam. Atau lanjutin tidur, jam 3 sholat malam. Boleh gitu. Ketimbang Anda sholat habis isya tetapi sambil sempoyongan gini. Nahan kenyang, ngantuk. Mestinya balap dolin amin, malah mulutnya mangap, kan nggak nyambung tuh. Nah, itu cara memperkhusyuk pematangan spiritual, perkhusyuk ibadah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Dan nanti pada sebulan terakhir mempertajam dengan i'tikaf. Kita sudah biasa latihan i'tikaf. Ini poin kedua, proses kedua. Setelah saum, kemudian mematangkan spiritual. Yang ketiga, proses apa yang perlu kita lakukan? Yaitu melakukan muhasabah, perenungan ulang. Apa alat muhasabahnya? Al-Quran. Maka Ramadan ini kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Pastikan Al-Quran itu sebagai hudal linas wa bayyinat minal huda wal furqan, yang mungkin selama 11 bulan ajaran Al-Quran kita campakkan. Menjelang maghrib tiba, kalau nggak ada kegiatan di masjid ya, duduklah di ruang tamu, buka tafsir Al-Quran, baca seayat, dibaca terjemahnya, dilihat tafsirnya. Bagaimana orang bisa melaksanakan pembenahan diri, perubahan diri, kalau tidak punya alat hisabnya? Hisab kita itu adalah Al-Quran. Itu. Maka nanti monggo bareng-bareng pastikan yang hari ini Qurannya sudah bodol, beli yang baru. Kalau misalnya nggak kuat beli, takmir memfasilitasi. Jadi masjid kita ini harus kita banyak Quran Pak, nggak apa-apa. Itu. Jangan sampai orang masuk masjid nggak kedumanan Al-Quran. Itu. Baca gitu.
Jadi betul-betul ini Pak. Saya ulangi, jadi mari proses ketiga ini kita lakukan dengan cara muhasabah menggunakan Al-Quran. Sampai kita ketemukan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sehingga terang hidup kita itu dengan Al-Quran. Yang keempat, proses sebelum dilanjutkan, bagaimana cara memperlakukan Al-Quran yang benar? Quran itu dibaca. Habis dibaca, ditadarus. Bedanya apa? Di tilawah dengan ditadarus. Kalau tilawah cuma membaca biasa Pak. Kalau tadarus, ada yang baca, ada yang nyimak. Namanya tadarus. Tapi ini dipelencengkan sekarang. Ibu-ibu tadarusan. 10 orang ibu-ibu membaca, yang satu baca, 9-nya main HP, itu bukan tadarus. Tadarus itu satu baca, lainnya nyimak. Seperti dulu Nabi setiap puasa ditadarus sama Jibril. Nabi suruh baca, Jibril nyimak, yang salah dibenerin. Tapi memang sering sudah salah kaprah kita ini. Nah, kalau sudah ditilawah, ditadarus, ditadabbur, direnungi, dihayati. Apa maknanya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar misalnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil, apa maksudnya? Ditadabbur. Kemudian ditahafudz, disimpan dalam memori kita. Seperti para ustadz muda, ya, disimpan. Baru terakhir dita'ammul, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Baru Quran terasa kehadirannya. Kemudian proses yang keempat Bapak Ibu, yaitu dengan cara membebaskan diri dari belenggu duniawi. Lewat apa itu? Dengan membiasakan infak dan sedekah. Maka pastikan Ramadan besok itu sudah kita siapkan sedekah. Setiap datang ke masjid, sholat isya misalnya, subuh apalagi, jangan lupa walaupun 2.000 rupiah bawa Pak Sangu. Kalau selama ini belum dibiasakan, mulai besok Ramadan ini Pak. Kami alhamdulillah kekuatan masjid kami bisa bertahan karena kekuatan sedekah subuh. 2.000 kali sekian jamaah, ya. Bahkan habis isya itu kotak jalan. Wah, gimana kok setiap malam? Lu itu peluang kita. Itulah tangga untuk menuju la'alakum tattaqun. Jadi rugi Bapak ke masjid sholat isya nggak bawa duit, subuh berangkat nggak bawa duit. Lenggo ngopo sampai nyari duit? Nggak usah banyak-banyak deh. Kalau ada 5.000, kalau nggak ada 2.000 jadilah. Tapi jangan sampai ada waktu yang kita lewatkan sedekah. Ramadan, ingat, kalau sudah mati harta tidak akan ada manfaatnya. Yang terakhir, apa proses? Ini proses yang cukup berat juga, yaitu membersihkan jiwa dan harta dari dosa. Bagaimana caranya? Kalau harta pengen bersih, dengan menyiapkan zakatul mal. Kalau jiwanya pengen bersih, jangan lupa zakatul fitrah. Runtut Pak tangganya itu. Jadi kalau kita ngerti prosesnya ini, puasa itu betul-betul ilmiah gitu Pak. Nggak apalan gitu, nggak tradisi, tapi berdasarkan ilmu. Oh, besok bulan Ramadan begini-begini, yang terang ada 5 tahapan. Nah, kalau 5 proses ini kita kerjakan, outputnya adalah, hasilnya adalah, lihat di sini. La'allakum tattaqun, al-muttaqin. Keluarlah mutiara-mutiara baru. Kupu-kupu yang indah, bukan kupu-kupu malam Ustaz, kupu-kupu yang indah setelah kita menjadi kepompong. Siapa orang yang takwa itu? Orang yang takwa di sini, ini ayat-ayatnya yang saya pikir kelamaan ayatnya. Ini. Inilah orang bertakwa itu Bapak-bapak.
sasaran akhir Ramadan. Jadi kalau 5 proses tadi kita kerjakan, saum tadi dengan benar, maka nanti akhirnya akan keluar namanya saripati atau limbah. Akan terpinggirkan limbah, akan ketangkep saripatinya. Apa saripatinya? Ada 4 limbah atau 3 limbah Bapak Ibu sekalian yang ada dalam diri kita. Pertama adalah wahawa umut tabir. Limbah hidup ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. 11 bulan kita mengikuti hawa nafsu. Sebulan kita gempur dengan 5 proses tadi, Pak. Kita ini kalau nggak belajar gini, hawa nafsu yang memimpin kita. Itu penyakit yang bersarang dalam diri manusia. Yang kedua adalah sukhun muta. Sukhun muta itu sikap bakhil yang diperturutkan. Itu penyakit ada dalam diri kita. Yang ketiga limbah kita namanya i'jabul mar'i li nafsih atau binafsih, yaitu ujub terhadap kehebatan diri sendiri. Siapa yang punya 3 penyakit ini muhlikat, kata Nabi. Salatun muhlikat. Ma huwa al-awwal wa huwa mutabbi. 3 hal yang siapa memilikinya siap-siaplah hancur. 1, orang yang mengikuti hawa nafsu. 2, orang yang memelihara sikap bakhil. 3, orang yang ujub terhadap kelebihan diri sendiri. Ini sebetulnya Pak virus corona yang harus dihancurkan itu. Ya. Kalau kita bilang corona. Nah, kalau kita sudah bisa membunuh ini, akan keluar saripatinya. 1 adalah qalbun taqiyun, hati mulai menjadi subur. Ciri hati subur itu mudah merespon hal-hal yang baik, senang terhadap hal yang positif. Kalau kolbunya sudah taqiyun, yang kedua adalah lisanun fasih. Lisannya menjadi tertib, ngomongnya nggak celak-celuk, nggak bikin sakit orang. Ngomong yang hak-hak saja, qulil haqqa walau kana murran. Kalau enggak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hasil orang puasa itu terkontrolnya lisan. Dia menyibukkan diri dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau nggak penting-penting betul nggak ngomong. Kalau bakal menyakiti nggak ngomong. Itu ciri Ramadan diterima. Yang ketiga, setelah hatinya bersih, lisannya ngomongnya fasih, yadun sahiyun, tangannya itu tangan yang terampil. Artinya menghasilkan, memproduksi kebaikan-kebaikan. Kalau selama ini dengan tangan ini menampar orang kesakitan, sekarang mengusap orang. Selama ini mendorong orang sehingga dia terjungkal, sekarang kita papah orang itu. Luhur nggak kira-kira Ramadan itu? Masya Allah. Jadi nggak main-main ini, yadun sahih ini. Sebelum Ramadan tangannya celemer maling, memberi. Kalian memberi. Itu tanda kita orang takwid. Dan yang terakhir, ciri orang yang puasa terima, amalun salihun, semua amal perbuatannya selalu dalam bingkai kesolehan. Ini perjalanan puasa Ramadan. Nah, inilah bapak-bapak yang harus kita kerjakan. Kalau ininya ampasnya sudah minggir, saripatinya sudah ngumpul ke kita, itulah yang dikatakan dengan taqwa. La'alakum tattaqun. Orang takwa itu kalau dibelah isi hatinya, isinya ada 4. 1, orang takwa itu tandanya istislam lillah. Dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka mantan-mantan orang yang habis puasa Ramadan itu pede, Pak. Nggak takut hidup itu. Nggak takut miskin, nggak takut kaya. Oh, kaya kok takut sih? Hanya kalau kaya nggak sombong. Sebab gondelannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istislam lillah. Hanya menyerah kepada Allah. Orang takwa kedua adalah
cirinya ini. Ta'atullah wa qiyadah. Taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, enggak akan tunduk kepada makhluk dalam kemaksiatan. Yang ketiga, orang yang takwa itu ittiba'an liman hajihi. Dia mengikuti manhaj, metode hidup yang digariskan Allah, dicontohkan Rasulullah. Dan yang terakhir, orang yang takwa itu ihtikam li kitabihi. Dia hanya berhukum kepada hukum Allah. Ini buahnya bapak-bapak bisa baca. Ini skenarionya puasa itu. Jadi kalau kita setuju bapak-bapak, saya sampaikan metode ini. Kalau kemarin-kemarin puasanya puasa hafalan, puasa tradisi, yuk di tahun 1444 Hijriah kita bikin puasa yang berkualitas. Sepakat? Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih panjang sebetulnya tayangan ini, kajian ini, tetapi kurang bijak kalau saya tambah terus, nanti malah nggak jadi selesai-selesai. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari di bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk berburu kebaikan. Mudah-mudahan kita nanti selesai Ramadan betul-betul dijadikan orang yang bertakwa. Ustadz Haji Abdullah, mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan materi ini ada kekhilafahnya kepada Bapak sekalian, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fadhkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.